Peta persebaran kontestan Liga 1 musim ini bisa dibilang tidak merata. Setelah terdegradasinya Persiraja Banda Aceh dan Persipura Jayapura pada musim 2021-2022, praktis tidak ada wakil dari Pulau Sumatera dan Pulau Papua. Itu berarti hanya klub yang berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali saja yang berkiprah di Liga 1 musim ini. Sebagai rinciannya ada 14 klub asal Pulau Jawa, 2 klub asal Kalimantan, 1 klub asal Bali, dan 1 klub asal Sulawesi. Biasanya Pulau Sumatera selalu diwakili Sriwijaya FC Palembang maupun PSMS Medan yang kerap berlaga di kasta tertinggi. Sementara Pulau Papua terdapat Persipura Jayapura yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia Timur. Dari fakta tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kelima pulau terbesar di Indonesia setidaknya memiliki klub yang pernah bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia. Lalu bagaimana dengan daerah Maluku? Kita hampir tidak pernah mendengar perkembangan sepak bola di sana. Bahkan kita tidak mungkin lupa kapan terakhir kali klub sepak bola asal Maluku berada di kasta tertinggi Liga Indonesia. Lalu apa yang membuat klub asal Maluku tidak ada di kasta tertinggi Liga Indonesia? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Kepulauan Maluku merupakan sekelompok pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Papua yang memiliki luas sekitar 74.000 km persegi. Wilayah ini terbagi ke dalam 2 provinsi, yakni Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon, serta Provinsi Maluku Utara dengan ibu kotanya bernama Sofifi. Dari sisi sepak bolanya, sebenarnya Maluku cukup populer di kalangan penikmat sepak bola, bukan karena prestasi klubnya, melainkan karena bakat para pemainnya. Dahulu pada era 2000-an, terdapat klub yang bernama Persiter Ternate, yang merupakan klub kebanggaan masyarakat Maluku. Klub yang berdiri pada tahun 1958 ini sempat merasakan manisnya berlaga di kasta tertinggi Liga Indonesia yang kala itu masih bernama Divisi Utama. Persiter Ternate berhasil promosi ke Divisi Utama setelah menjadi juara 3 Divisi 1 2005. Nama Persiter mulai populer setelah berhasil finish di posisi ke-9 wilayah timur pada musim debutnya di kasta teratas Liga Indonesia. Di musim selanjutnya, prestasi Persiter semakin menanjak setelah mengakhiri musim dengan menempati peringkat ke-6 wilayah timur. Hasil tersebut sebenarnya membuat Persiter berhak mengikuti Liga Super Indonesia di musim selanjutnya yang menggantikan Divisi Utama sebagai kasta teratas Liga Indonesia. Namun karena tidak lolos verifikasi, Persiter terpaksa gagal lolos ke Liga Super. Sekaligus menjadi musim terakhir klub asal Maluku berada di divisi tertinggi Liga Indonesia. Larangan penggunaan dana APBD untuk membiayai klub sepak bola nyatanya berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup klub-klub asal Maluku. Mereka kesulitan bersaing dengan klub-klub lain karena masalah finansial. Selama berkiprah di divisi utama, Persiter memang sangat mengandalkan kucuran dana APBD. Sehingga ketika diterbitkan larangan penggunaan dana APBD untuk menyokong klub sepak bola, hal tersebut langsung berdampak besar kepada kondisi Persiter. Apalagi tidak adanya perusahaan swasta besar di Maluku, khususnya di Ternate, membuat klub sepak bola di sana kesulitan untuk mendapatkan kucuran dana. Sehingga hal paling masuk akal adalah dengan tetap berada di kasta terendah Liga Indonesia sebagai tim amatir dengan berfokus pada pembinaan pemain usia muda. Selain Persiter, sebenarnya masih ada satu klub lagi asal Maluku yang mungkin namanya sedikit samar-samar kalian dengar. Klub tersebut bernama Persemalra Maluku Tenggara.
Meskipun Persemalara tidak pernah mencicipi manisnya berlaga di kasta teratas Liga Indonesia, namun klub yang satu ini sempat malang melintang di kasta kedua. Persemalara sendiri berdiri pada tahun 1982 dengan menjadikan Stadion Maren di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai markas mereka. Salah satu prestasi terbaik yang pernah dicapai Persemalara adalah dengan lolos ke divisi utama musim 2010-2011. Di musim tersebut klub berjuluk Tombak Merah dari Timur ini berhasil finish di posisi ke-10 grup 2. Persemalara sanggup bertahan di divisi utama setidaknya hingga musim 2013. Sayangnya pada tahun 2014, Persemalara termasuk ke dalam 3 klub yang tidak lolos verifikasi PT Liga Indonesia, sehingga mengakibatkan mereka gagal bermain di divisi utama. 2 klub lain yang bernasib sama adalah Persin Sinjai dan PSSB Birawan. Setelah itu nasib Persemalara seolah menghilang bak ditelan bumi. Kita hampir tidak pernah mendengar lagi namanya. Bahkan kita tidak tahu bagaimana nasib Persemalara sekarang. Sepertinya Persemalara memilih untuk vakum karena mereka tidak terdaftar di Liga 3 Zona Maluku. Selain Persiter dan Persemalara, Maluku juga dikenal sebagai daerah yang menghasilkan bibit-bibit pemain sepak bola yang luar biasa. Kualitas para pemain asal Maluku pun sudah tidak diragukan lagi. Tidak hanya berkiprah di Liga 1 saja, melainkan mereka sanggup menembus skuad timnas Indonesia. Bahkan Kampung Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah dianggap sebagai kampung pencetak pemain-pemain berbakat Indonesia. Nama-nama beken seperti Alvin Tua Salamoni, Ramdhani Lestaluhu, Abduh Lestaluhu, Rizky Pelu, maupun Hendra Bayau merupakan sederet pemain yang berasal dari Kampung Tulehu. Kampung Tulehu memang sejak tahun 2012 telah dicanangkan sebagai kampung sepak bola oleh PSSI dan Kemenpora. Bantuan sebesar 200 juta rupiah dari perusahaan asuransi ternama pun dipakai untuk mengelola dan merawat Stadion Matawaru yang menjadi saksi bisu perkembangan karir para pemain asal Tulehu. Tak hanya itu, kiprah para pemain asal Tulehu juga pernah diabadikan ke dalam sebuah film karya produser Angga Dwi Masa Songko yang berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku yang dirilis pada tahun 2014 silam. Film ini sukses di pasaran dan meraih penghargaan pada Festival Film Indonesia. Sederet fakta tersebut membuktikan bahwa meski klub Maluku tidak lagi berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, namun para pemainnya masih tetap eksis menyebar ke berbagai klub papan atas lainnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sanggup menembus skuad timnas Indonesia. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola Indonesia seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.